produksi ya, biar bisa dibandingkan dari modal 20 juta itu outputnya jadi berapa sih gitu loh. Berjumpa lagi dengan Mas Dap, entrepreneur yang hobi traveling serta goes. Kali ini masih kegiatan Mas Dap on the spot episode yang ketiga. Setelah yang pertama itu di supplier di Kulon Progo, yang kedua dengan eksportir yang ada di Bantul. Nah, ini yang ketiga agak unik. Jadi kita menyebutnya apa, nanti kita akan berkenalan dengan beliau. Jadi yang menjadi ciri di sini adalah memanfaatkan limbah menjadi berkah. Oke, para Mas Daber, menarik bukan perbincangan kita dengan Pak Catur. Ini banyak sekali nilai-nilai yang kita bisa dapatkan. Jadi silakan berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara di like dan di subscribe. Dan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, bisa tulis di kolom komen. Kapan resminya Pak Catur melakukan kegiatan ekspor, baik yang masih berkonsolidasi ataupun yang sudah mandiri, yang full gitu. Silakan. Jadi di awal kami produksi hanya 10 meter, Pak. 10 meter persegi ya. Itu pun kapasitas kami 1 bulan. 1 bulan 10 ya, meter 10 persegi. meter persegi dengan alat seadanya, dengan tentunya dengan kriteria atau bahan yang sudah kami standarkan ya, termasuk treatment. Begitu kami 10 meter, 15 meter itu laku, kami membuat 2 kalinya 30 kapasitasnya. meter, ya. Oke, betul. Begitu Peningkatan 30 kapasitas. meter itu laku, kami bikin 100 meter. Oke. Begitulah yang kami lakukan terus-menerus dengan asumsi kita memang di awal mau konsen di satu produk. Oke, berarti fokus hanya di satu produk. Satu produk. Alasannya kenapa? Alasannya kalau menurut saya konsen di satu produk itu kalau sudah berjalan akan lebih mudah. Oke. Tapi untuk menemukan segmen market tidak gampang. Ya. Dan itu pun juga untuk meminimalisir kompetitor. Oke, berarti kalau kita punya produk utama ibaratnya yang benar-benar kita kuasai, kita pede ya bersaing dengan yang lain. Dan akibatnya mungkin penguasaan pasar lebih jelas, lebih dominan ya dibandingkan dengan kalau kita ibaratnya kayak supermarket semua barang kita jual. Ini fokus. Oke, terus ekspor pertama itu konsepnya langsung full kontainer atau LCL, tidak nyampe 1 kontainer gitu. Jadi begini, Pak, karena seperti di awal tadi saya jelaskan bahwa yang paling utama, yang paling harus kita pegang adalah menjaga relasi. Oke, relasi itu sangat penting ya. Itu pokok. Oke. Bagi kami pokok. Jadi di awal kami ini ada satu perusahaan besar yang mengarahkan customernya ke saya untuk mengambil produk saya. Itu di awal. Dan itu sampai sekarang sudah 7 tahun tidak berhenti. Jadi jangan lupa, satu, jangan money oriented. Yang kedua, jaga relasi. Bekerjalah atau berbisnislah dengan cara yang benar. Kenapa kami konsen dengan melipat gandakan quantity, mempertahankan quality. Itu adalah bagian dari cara kami supaya kami besar tapi stepnya panjang. Bertahap ya. Bertahap. Itu lebih mantep ya. Jadi nggak tiba-tiba instan gitu. Tidak bisa, Pak. Jadi intinya manajemen diri. Kalau kita mau usaha, mau melangkah apapun, intinya manajemen diri. Berarti nggak bisa sembarangan. Tidak bisa. Ngikuti emosi, pengen ini pengen itu nggak bisa. Karena jadi memang tahapannya sudah harus jelas. Harus jelas, tahapannya harus jelas, harus punya planning. Terus ya itu. Ekspor perdana saya ke Prancis. Ke Prancis itu konsolidasi. Kalau yang konsolidasi ke Italia. Konsolidasi ke Italia. Nah, saya mau nanya nih.
Untuk yang konsolidasi shipment itu, yang ke Itali, apakah Pak Catur sudah punya badan usaha waktu itu? Waktu itu belum, Pak. Belum. Terus solusinya bagaimana? Untuk mengatasi bisa ekspor, belum punya badan usaha. Jadi gini, karena kami punya relasi baik dengan konsolider atau eksportirnya, Iya. kami dibantu, Pak. Oke, berarti menggunakan nama. Nama dari perusahaan itu. Oke, berarti istilahnya kalau di Nebeng, Pak, istilahnya. di dunia ekspor itu istilahnya under name. Iya. Jadi ekspor dengan menggunakan nama pihak lain. Iya. Dan itu diizinkan. Tapi itu jadi gini, Pak, customer itu Mhm. dia sudah impor barang dari satu perusahaan itu. Oke. Nah, kami dipercaya untuk konsolidasi dengan perusahaan Oh, itu. yang sudah berjalan dengan buyer Iya, sebelumnya. sudah berjalan dengan Oke, sebelumnya. berarti sebenarnya ini lebih kepada kebijakan buyer ya, Iya. yang mengizinkan Pak Catur untuk Iya. menggunakan under name itu. Iya, Nah, iya. kalau yang tadi full container, Kalau itu full untuk market mana dan mulai kapan nih? Prancis, Prancis, Prancis itu mulai 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir. Ya. Itu sudah punya badan usaha sendiri waktu saya itu? punya badan usaha, cuman belum punya untuk ekspor dan lain-lain. Sebetulnya kan ya sekali lagi dari relasi, Pak. Oke. Kita pakai kargo yang sudah relasi lama, mereka mengarahkan untuk license-nya, untuk yang lain-lain supaya kita legalitasnya juga resmi. Karena untuk kayu kan tidak mudah. Ya betul, ada perizinan SVLK dan lain-lain. SVLK, ada Sukovindo dan lain-lain. Jadi tetap kalau usaha saya selalu dari relasi, Pak. Oke. Jalinan relasi, link, Oke. kita usaha bener, pasti semua akan lebih mudah. Kalau sekarang itu misalnya ekspor itu sudah murni perizinan perusahaannya Pak Catur atau masih pakai under name? Masih pakai under name. Oke, berarti CV-nya itu lebih kepada akte perusahaan saja. Iya, akte perusahaan. Kalau untuk ekspor license masih under name. Masih under name. Dan buyer nggak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Oke, berarti harus ada komunikasi dengan buyer ya, Iya. bahwa nanti ekspor saya itu dengan bendera ini, gitu kan? Iya. Oke, jadi menarik sekali ini, semakin menarik dan menarik pembicaraan kita dengan Pak Catur. Tentunya bagian yang paling menarik adalah dengan posisi sekarang itu awalnya Pak Catur itu modalnya berapa sih gitu loh. Itu pasti para Mas Daper ingin tahu kan. Baik, kalau gitu segera kita langsung tanyakan kepada Pak Catur. Jadi Pak Catur, Iya. untuk awal itu Pak Catur harus nyiapin modal berapa sih untuk ekspor itu? Mungkin kalau saya cerita tidak ada yang percaya, Pak. Kenapa? Karena saya benar-benar modalnya sedikit sekali. Sedikit sekali. Iya. Oke. Makanya Berapa saya- sedikitnya itu berapa? Saya berulang kali saya cerita sebetulnya di awal itu dari relasi sama niat kita. Oke. Jadi kalau saya cerita modalnya berapa, Aha. itu hampir setiap orang yang saya temui tidak percaya. Oke. Dan saya sudah menjalaninya. Oh, oke. Modal awal saya tidak ada 20 juta, Pak. Tidak nyampe 20 juta. Tidak sampai 20 Itu juta. sudah bisa ekspor ya? Tidak nyampe 20 juta, saya sudah bisa setting alat seadanya, setting alat laminasi seadanya. Bahkan ketika saya membeli kayu limbah, membeli yang alat penunjang itu, saya pernah ke bengkel membeli ban dalam sepeda motor untuk laminasi. Ban dalam sepeda motor laminasi. untuk ikat Oh, laminasi. untuk semacam alat klem. Iya. Oh, Itu berarti kreatif juga. Jadi ya. sangat mungkin sangat minim kondisi saya. Jadi saya beli ban itu untuk laminasi sampai tidak disuruh bayar Oh, gitu. sama bengkelnya. Karena hubungan baik. Mungkin karena kasihan lihat saya. Oke. Ya. Jadi Berarti saya ini sudah mulung kayu limbah, mulung ban dalam bekas ya. Ini untuk apa? Bahkan tetangga-tetangga di sekitar kami Aha. ini mau jualan kayu bakar apa ya? Kok, Numpuki kayu ya, bekas. kok numpuki kayu bekas, numpuki ban bekas. Kami sempat jadi pertanyaan, nah, ini mau buat apa? Oh, gitu. Jadi sekali lagi, Tapi masa bodoh. ya sekali lagi
kalau menurut saya itu bukan tantangan, itu bukan halangan, tapi kita memposisikan bahwa diri kita adalah ini. Itu yang sekarang harus nggak ideal. perlu gengsi berarti. Iya, harus ideal. Diri kita itu seperti ini, gitu. Bukan seperti yang ABC. Kalau sudah kita melepaskan itu dan kita berkaca istilahnya, akan lebih mudah. Karena tahu kemampuan kita seperti apa. Dan tidak ada gengsi. Ya. Berarti kalau dinilai justru modal terbesarnya bukan 20 juta tetapi jaringan dan hubungan baik. Iya, betul Pak. Betul begitu kan? Betul. Oke, jadi bagi para Masdaber yang selama ini selalu bertanya-tanya atau mengeluh, Pak, saya belum punya modal Pak, gimana mau ngawali usaha? Ini ada contohnya, ya. Jadi modal itu dari kondisi awal kita seperti apa, seminim apapun, itu kita konversi menjadi kekuatan. Kalau Pak Catur, kekuatannya dia apa? Di jaringan dan hubungan baik dengan para relasi yang mensupport usaha ini. Jadi kalian nggak usah mundur apalagi minder, lakukan aja. Orang mau ngomong apa terserah. Yang perlu kita lakukan adalah membuktikan omongan mereka salah tentang kita. Oke, jadi para Masdaber tadi dengar sendiri ya, dari sumbernya Pak Catur ya. Modal sebenarnya kalau dikatakan dengan bahasa sederhana, modal berapapun sudah bisa segera mulai usaha ekspor. Yang pokok justru nilai dari jaringan yang kita bikin sebelumnya, jaringan yang kita miliki sebelumnya untuk mendukung rencana usaha ekspor kita. Oke, Pak Catur, jadi tadi kalau dikaitkan dengan modal awal 20 juta, kalau kita bicara mengenai nilai sekarang, kalau boleh tahu satu kontainer itu nilainya berapa sih rata-rata saja? Rata-rata satu kontainer nilainya kurang lebih sekitar 22.000 US untuk satu kontainer kecil ya, 20 feet. 20 feet itu 22.000 US. 22.000 anggap aja 400 sekian ya. 400 juta sekian. Jadi dengan modal 20 juta, Pak Catur sudah bisa mendapatkan omset per kontainernya sekitar 400 juta something. Nah, sekarang kalau bicara volume saat ini, berapa kontainer yang dihasilkan per tahun? Per tahun saja. Untuk per tahun, karena kita dengan sistem stok ya Pak ya. Jadi saya lebih cenderung untuk volume harian. Jadi kami berproduksi dengan desain kami, dengan model kami target satu hari 30 sampai 40 meter square. Satu hari 30 sampai 40 sampai meter 40. square. Itu berjalan setiap hari. Setiap hari, hanya libur pada saat hari libur saja. Terus untuk gini sederhananya, dalam setahun dengan kondisi produksi yang tiap hari melakukan produksi itu, kalau dikonversi setara dengan berapa kontainer? Sekitar 6-7 kontainer untuk hari efektif ya. Anggap aja 7 kontainer ya. 7 dikalikan 400 juta something, silakan dihitung sendiri ya. Jadi itu adalah output atau omset yang dihasilkan dari modal hanya 20 juta, tetapi modal yang paling utama adalah jaringan dan hubungan baik dengan relasi yang sekarang mensupport kegiatan produksi dari Pak Catur. Oke, sekarang kita berlanjut ke hal yang penting juga untuk diketahui oleh para Masdaber mengenai suka duka. Pasti namanya usaha itu ada perjalanan suka dukanya. Sekarang sukanya dulu apa? Yang jelas kalau sukanya itu kita bisa mengolah bahan yang selama ini tidak dimanfaatkan. Berarti yang dianggap limbah. Kita bisa memberdayakan lingkungan sekitar. Sekitar sini banyak yang terlibat sekarang ya bekerja. Terlibat, termasuk ada tenaga kami yang difabel juga. Bagus. Kalau dukanya, sebetulnya kalau duka itu lebih terkalahkan dengan image senang kita, Pak. Kalau kita sudah menjiwai suatu usaha, menjiwai suatu produk, hampir nyaris tidak ada duka. Dukanya itu tidak terasa atau bahkan masa bodoh. Benar. Kalau dibilang masalah jam kerja, Pak, di awal
saya sendiri sebagai pemilik perintis, saya tidak pernah ada batasan jam kerja. Dan saya tidak pernah ada batasan capek. Karena ukuran bagi saya, sebuah pekerjaan, sebuah langkah adalah tanggung jawab. Betul. Bukan masalah capek ataupun bukan masalah jam. Jadi mikirnya lebih ke tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Karena mau usaha apapun, mau berhubungan dengan siapapun, nomor satu adalah komitmen dan bekerja yang benar. Itu saja. Iya, yang itu lain saja. akan ngikuti. Yang lain akan ngikuti. Kalau masalah profit, masalah keuangan, masalah aset perusahaan itu nanti berjalan dengan sendirinya, Pak Thomas. Mengikuti ini ya, dinamika Iya, mengikuti, bisnis ya. iya. Kalau Terus boleh tahu, yang utama, sekali lagi saya jelaskan, ketika sudah ada hasil, jangan dinikmati. Supaya kita lebih tangguh. ya, Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi di perusahaan kita tidak ada masalah. Tapi ketika ada hasil, ada profit, setahun, 2 Langsung tahun dihabiskan. langsung kita nikmati, ya nanti tinggal cerita, Pak. ya, Tinggal cerita. seumur jagung ya Iya. usahanya. Iya. Kalau boleh tahu ini Pak Catur, tadi kan ngomong mengenai menikmati hasil. Ya. Pak Catur sendiri, kalau dengan perjalanan seperti ini itu tahun keberapa baru bisa menikmati, dalam artian kalau dapat laba pasti tiap tahun ada laba, tapi berani menikmati hasil usaha itu mulai tahun keberapa dari awal mendirikan ini? Setelah 6 tahun, Pak. 6 tahun baru berani menikmati hasilnya. Berani mengambil, Ya. bukan menikmati. Oh, mengambil, oke. Menambil sedikit dari apa yang saya sudah peroleh. Karena dikumpulkan gitu. dari awal memang saya lebih banyak manajemen sederhana atau konvensional Iya. dengan melipatkan hasil produksi. Dari 100 menjadi 200, dari 200 menjadi 400, 400 menjadi 800, 800 menjadi 1000, 1000 menjadi 2000. Itulah konsep kerja kami. Oke, berarti itu masuknya kalau bisa saya simpulkan, hasil usaha itu diinvestasikan kembali untuk Iya, memperbesar usaha tersebut. Iya, betul. Dan sebagian kecil saja yang dinikmati, dan Iya. itu pun mulai tahun ke-6. Iya. Kalau sekali. kami bahkan saya sendiri sebagai pemilik itu mendapat gaji hanya setiap hari Sabtu, Pak. Itu selama 5-6 tahun. Paling hanya berapa ratus ribu untuk istilahnya kebutuhan kami. Oke. Meskipun kami tahu di situ ada uang, Betul. tapi kami tetap ya Tertib itu intinya. berarti ya, tertib ya. Pengendalian Pengendalian diri itu. Pengendalian diri. Nek Manajemen nuruti Nggak ada, karepe nggak ada dhewe bisnis. bubar jalan semua. Karena kita juga bercermin dari pengusaha-pengusaha yang ingin kelihatan wah, ingin kelihatan Betul. besar dengan semua konsekuensinya, dengan semua caranya untuk menutupi, akhirnya tidak fokus di usahanya. Oke. Jadi sebetulnya kalau saya prinsipnya usaha itu bukan masalah besar atau kecil, tapi masalah sehat Atau tidak atau tidak. perjalanannya. Karena jantungnya usaha itu sebetulnya pengendalian diri di finansial. Oke. Ketika Tidak mudah tergoda berarti. Iya, ketika pengendalian diri di finansial sudah lemah, ya seperti orang sakit jantung. Ya. Pot-potan ya. Iya. Oke, menarik sekali perbincangan kita dengan Pak Catur. Jadi banyak sekali kalau dari awal para Masdaber memperhatikan, bisa di-note, dicatat keyword-keywordnya apa yang bisa diperoleh dari seorang Pak Catur ini, supaya kalian bisa mensegerakan untuk melaksanakan planning yang selama ini hanya menjadi ide atau cita-cita kalian, realisasikan menjadi usaha. Oke, seperti biasa di akhir segmen Masdap akan meminta dari narasumber, di dalam hal ini Pak Catur, untuk kira-kira apa sih yang bisa disampaikan bagi kalian para Masdaber supaya bisa segera termotivasi, tergerak untuk mengawali usaha kalian. Yang terakhir saya mohon sampaikan kepada para Masdaber, itu pesan-pesannya apa supaya mereka bisa segera bergerak untuk mengawali usahanya. Ya, kalau saya hanya berpesan kepada semua yang ingin memulai usahanya bahwa titik emas atau awal memulai usaha adalah keberanian.
keberanian untuk memulai, Iya. keberanian untuk tahu diri bahwa kemampuan kita, potensi kita adalah seperti ini. Oke. Itu. Yang kedua, sekali lagi jagalah hubungan baik atau relasi dengan siapapun. Oke. Itu kebanyakan yang nomor 3 yang paling harus dilakukan adalah ketika sudah berani memulai, ketika sudah berani mengawali, kita harus bertahan, kita harus tetap konsisten, komit dalam kondisi apapun. Jadi Karena tidak hanya itu pas sudah- senangnya aja ya. Itu sudah pilihan kita. Oke, Jangan ketika ada hasilnya kita semangat. Jangan ketika dipuji orang kita lupa. Jadi itulah yang harus diawali. Tapi sekali lagi menurut saya yang paling utama adalah lepaskan semuanya, tunjukkan bahwa diri kita adalah ini. Itu awal mulanya harus begitu. Jadi Jangan ada apa yang adanya ya? Iya, apa adanya. Kalau mau, karena kalau kita sudah berani apa adanya, nanti orang akan pelan-pelan akan percaya kepada kita. Dibandingkan dengan kita harus tampil yang bukan diri kita. Itu biayanya, resikonya pun akan lebih besar. Lebih besar. Jadi betul ketika sekali. kita semampu kita, sebisa kita, tapi ketika kita komit, jalan pasti akan lebih mudah. Dan yang paling saya tekankan atau saya pesankan adalah ikhtiar itu harus sekuat doa. Kalau doanya lemah, ikhtiarnya pasti lemah. Makanya saya selalu berkonsep saya balik. Ikhtiar itu harus sekuat doa. Selama kita doanya lemah, nggak akan ada ikhtiarnya kuat. Karena itu kembali ke sikap mental kita, kembali kepada religi kita, bahwa semua tidak ada yang pasti. Manusia berusaha, Iya, Tuhan juga Tuhan yang yang menentukan. Tidak ada yang pasti. Saya pun ketika saya sudah berjalan seperti ini, saya tidak tahu minggu depan saya masih berjalan atau Iya, tidak. betul sekali. Iya, Jadi mawas diri penting iya, ya. mawas diri apa adanya, ikhtiar sekuat doa. Itu konsep saya dari awal itu. Oke, demikian para Masdaber perbincangan menarik kita dengan sosok Pak Catur ya, seorang pengusaha mandiri di bidang ekspor dan produknya spesialis bara dari limbah kayu, makanya namanya juga CV dari kayu ya. Jadi semoga ini menginspirasi dan semoga semakin banyak dari para Masdaber yang segera merealisasikan cita-cita dan rencananya menjadi pengusaha terutama di bidang ekspor. Sekali lagi berikan like, share, komen dan di-subscribe untuk memberikan dukungan kepada channel ini ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga diri di tengah pandemi. Matur nuwun dan salam Indonesia.